kan biyen salat kok ya ora sugih-sugih. Itu kan lucu ya. Apa memang sholat itu menyebabkan orang menjadi sugih? Kan enggak gitu. Karena memang begini, hubungan manusia dengan Allah itu adalah hubungan seorang hamba dengan tuannya. Hamba itu tidak menuntut upah. Beda dengan hubungan seorang majikan dengan pekerjanya. Maka pekerja itu menuntut upah dari majikan. Nah, kita itu adalah hubungan seorang hamba dengan tuannya yang tidak layak untuk menuntut upah, kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasyukurullah ma'ala daik wa ala ni'matil islam wal iman wassalatu wassalamu ala sayyidina anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, tidaklah kamu berpikir. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini ada sebab turun ya, atau asbabun nuzul. Dalam pembahasan ulumul Quran itu sebutannya asbabun nuzul. Nah, sebabnya turun itu begini. Umat Yahudi itu nuturi keluargane sing masuk Islam begitu. Kamu tetaplah di agama Islam karena Muhammad itu benar begitu. Riwayat dari Al-Waqidi begitu. Terus akhirnya dia sendiri begini logikanya, kalau Muhammad itu benar dan dia tahu tentang kebenaran itu, mengapa dirinya tidak ikut masuk Islam itu? Dia tetap pada agama Yahudinya. Itu kan lucu. Oleh karena itu Al-Quran ini turun itu untuk menyinggung orang-orang Yahudi yang mengatakan demikian, loh, awakmu nuturi wong liya kon masuk Islam sementara dirimu sendiri tidak mau masuk Islam. Nah, itu kan lucu itu. Kemudian ada kajian kebahasaan. Kajian kebahasaan itu saya biasanya menjelaskan tentang makna perkata yang memiliki perbedaan antara kata-kata yang mirip, juga perbedaan kalimat atau frase. Namun dalam hal ini saya hanya membedakan tentang kata. Jadi dalam bahasa Arab, kebaikan itu terkadang menggunakan albir, terkadang menggunakan thayyib, terkadang menggunakan khair gitu. Dan ketika term ini digunakan itu maknanya berbeda-beda. Jadi kalau albir itu adalah maknanya mencerminkan sikap, yaitu sikap berbakti, baik berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain begitu, berbakti kepada masyarakatnya, berbakti kepada Tuhan, itu disebut albir. Kemudian kalau memilih sesuatu yang lebih baik dari yang lain itu namanya khair. Kemudian untuk menyatakan kualitas sesuatu itu at-thayyib begitu. Jadi perbedaannya, kebaikan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah albir begitu. Atamuruna an-nasa bil bir, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian. Ayat ini secara khusus itu membicarakan tadi orang-orang Yahudi Madinah yang memerintahkan orang lain supaya masuk Islam tetapi dirinya tidak mau begitu. Itu secara khusus. Secara umum ini berlaku kepada seluruh orang yang memiliki keadaan seperti hanya umat Yahudi, nuturi wong liya kon apik tapi awake dhewe ora apik. Nah, itu kan lucu ya. Nah, itu sebagai sindiran. Wa tansawna anfusakum, dan melupakan dirimu maksudnya adalah dia sendiri tidak mau melakukan apa yang disarankan olehnya gitu. Orang lain disarankan supaya melakukan kebaikan, tetapi dirinya sendiri tidak mau melakukan kebaikan itu. Nah, kan idealnya tidak begitu. Idealnya itu kita menyarankan orang lain supaya berbuat kebaikan dan kita menjadi contoh dari kebaikan itu sendiri. Nah, kan begitu. Itu adalah sebuah perbuatan yang nilai bobotnya itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata tetapi tidak ada bukti begitu. Jadi pitutur dengan perbuatan itu jauh lebih ngefek daripada pitutur hanya dengan ucapan. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca Alkitab. Maksudnya begini. Maksudnya
imannya orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad itu mereka anggap sebuah kebenaran, tetapi dirinya tidak mau masuk seperti orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang masuk Islam itu seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, itu orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, padahal secara umum umat Yahudi itu tahu kalau Muhammad itulah Rasul yang sudah diprediksikan oleh Alkitab, Rasul yang sudah diprediksikan oleh Taurat gitu. Karena karakter yang pertama geografis, Nabi itu dari Gunung Paran. Gunung Paran itu adalah gunung yang ada di Saudi atau di Mekah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu adalah Nabi yang ummi. Ummi itu begini, di dalam Alkitab itu dijelaskan. Dan apabila disuruh membaca kitab, dan apabila dia disuruh membaca kitab, ayo bacalah ini, maka dia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Nah, itu kan makna dari ummi, bukankah? Nabi itu adalah orang yang tidak pandai baca tulis. Dan kita itu kalau doa kunut itu kan Nabiul Ummi begitu ya. Itu adalah sebuah prediksi di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Rasul terakhir itu dari Arab, dia orang yang ummi. Dan masih ada banyak karakteristik lain. Misalnya secara internal Quran itu menjelaskan wa mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, itu secara spesifik. Kemudian banyak banyak pula para petinggi umat Yahudi maupun umat Nasrani yang tahu tentang Muhammad, seperti cerita pendeta Bukhairah dan cerita-cerita yang lain yang menguatkan tentang itu. Itu sebuah prediksi tentang kedatangan Nabi terakhir yang jatuhnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian prediksinya itu Nabi itu seperti Nabi Musa. Seperti Nabi Musa itu orang Nasrani menganggap Nabi terakhir itu adalah Yesus atau Nabi Isa itu. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena Nabi itu seperti Nabi Musa. Apakah Yesus itu seperti Nabi Musa? Jawabannya tidak. Nabi Isa atau Yesus itu lahir dengan proses yang tidak alamiah. Dia tidak memiliki ayah. Sementara Nabi Musa memiliki ayah. Nah, itu kan berbeda. Kemudian Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa karena meninggalnya normal. Nabi Isa meninggalnya kan tidak normal begitu. Jadi itulah prediksi di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Nabi itu seperti Nabi Musa. Kemudian dia itu dari Gunung Paran. Kemudian karakteristiknya adalah ummi dan namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Itu adalah prediksi yang betul-betul diketahui oleh umat Yahudi pada masa Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mau beriman. Sehingga di dalam ayat ini penutupnya begini, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, karena begini, karena tahu betul tetapi dia tidak mau melaksanakan. Jadi awakmu duwe akal ora kan begitu ya. Nah, setidaknya di dalam ayat ini itu ada dua ibroh. Ibroh itu adalah pelajaran yang diambil dari suatu ayat. Tidak harus tertulis, itu yang perlu dicatat. Ibroh itu tidak harus tertulis, tetapi dia adalah implikasi dari memahami ayat. Itu disebut ibroh. Yang pertama ibrohnya adalah larangan untuk menyarankan seseorang sebelum ia mampu melakukannya sendiri. Ya, idealnya kan begitu ya. Kalau kita menyarankan seseorang, kita sendiri menjadi prototipe dari apa yang kita sarankan. Ayo sini, aku kasih pekerjaan. Padahal dia pengangguran, itu kan lucu ya. Begitu. Ayo sini, aku ajak kerja biar jadi kaya. Padahal dia sendiri miskin. Itu kan lucu. Kecuali yang ngajak itu adalah orang yang kaya, kemudian mengajak orang lain supaya dia menjadi kaya. Ini baru sebuah sugesti atau sebuah saran yang memiliki efek kuat. Nah, ini enggak, orang yang ngajak itu orang yang tetap berada di agama Yahudi, sementara yang diajak itu orang yang yang disarankan itu adalah orang yang sudah masuk Islam begitu. Itu adalah ibroh yang pertama. Kemudian ibroh yang kedua itu adalah jangan menyembunyikan kebenaran. Umat Yahudi itu tahu tentang kerisalahan Muhammad, itu kebenaran, dan di dalam kitab mereka ada, tetapi mereka tidak mau menyampaikan itu kepada orang lain karena ini nanti bisa berefek umat Muhammad itu bertambah banyak begitu. Nah, itu yang tidak mau mereka eksplor ke mata publik supaya
Nabi Muhammad itu pengikutnya tidak banyak. Itu adalah kebenaran yang ditutup-tutupi secara konteks umat Yahudi masa itu. Kemudian secara umum ya dalam kehidupan nyata begitu. Jadi kalau ada kebenaran jangan ditutup-tutupi. Kasus Verdi Sambo, kasus Brigadir J itu ya jangan ditutup-tutupi. Siapa yang salah ya hukum begitu loh. Karena apa? Karena kalau orang besar kemudian dia tidak dihukum atau ditunda-tunda prosesnya, itu kan sama saja dengan mengkhianati proses hukum begitu. Karena bahasa kasarnya seolah-olah hukum itu kan bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Itu kan repot ya kalau ketemu hal-hal seperti itu. Kebenaran itu seolah-olah kabur gitu. Makanya Quran menekankan kalau kebenaran itu ya jangan ditutup-tutupi begitu. Kulil haqqo walau kana murran, katakanlah benar, ya katakanlah dengan ya, yang benar meskipun itu pahit, ya udah apa-apa, meskipun itu mengenai orang-orang yang berpengaruh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Maksudnya sabar itu apa sih? Sabar itu begini. Sabar itu maknanya menahan diri dari sesuatu. Begitu. Nah, maka kalau kita mampu menahan diri, maka itu namanya orang yang bersabar. Ada metodenya begini. Nanti ada logika yang saya bangun di setelah ayat ini. Ada juga caranya agar bersabar. Yang pertama begini, jika Anda ingin marah, maka tahanlah kemarahan Anda itu beberapa waktu. Jika seseorang itu marahnya dengan berdiri, maka duduklah. Kan tensi itu akan semakin panas kalau orangnya berdiri kan. Anggota DPR itu kalau instruksinya tidak didengar itu kan berdiri ya. Karena memang luapan emosi itu jauh lebih kuat pada saat dia berdiri. Maka sarannya kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Nah, tensinya itu turun. Kalau Anda tetap ingin marah, maka berbaringlah. Nah, itu tensinya lebih turun lagi karena kondisi orang itu ketika berdiri itu marahnya bisa meluap. Nah, itu adalah teori-teori yang digunakan agar bisa menahan diri dari kemarahan. Dan kalau tetap juga ingin marah, maka pergilah ke ke hammam begitu, ke kamar mandi, maka ambillah air wudhu. Sebab apa? Sebab orang yang marah itu tensinya panas. Panas itu adalah tabiatnya setan gitu. Marah itu panas itu tabiatnya setan. Dan setan itu terbuat dari api. Kalau terbuat dari api, untuk meredakan itu adalah dengan berwudu. Nah, itulah cara-cara bagaimana seseorang itu biar bersabar. Nah, kesabaran itu dari segi objeknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sabar dari segi musibah. Ketika seseorang sakit, ketika seseorang terkena bencana, itu namanya adalah kesabaran dari segi musibah. Kemudian yang kedua, kesabaran dari segi taat. Kan biyen salat kok ya ora sugih-sugih. Itu kan lucu ya. Apa memang salat itu menyebabkan orang menjadi sugih? Kan enggak gitu. Karena memang begini. Hubungan manusia dengan Allah itu adalah hubungan seorang hamba dengan tuannya. Hamba itu tidak menuntut upah. Beda dengan hubungan seorang majikan dengan pekerjanya. Maka pekerja itu menuntut upah dari majikan. Nah, kita itu adalah hubungan seorang hamba dengan tuannya yang tidak layak untuk menuntut upah, kan begitu ya. Jadi sholat terus ora suge-suge itu adalah statement yang salah, karena memang hubungan kita itu dengan Allah adalah hubungan seorang hamba dengan tuannya. Itu adalah kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kita diperintahkan oleh Allah supaya ditolong supaya berada di dalam kesabaran dan sholat, dan konsisten dalam sholat. Sholat itu kan makna secara lughawinya adalah doa, makna secara syar'inya atau secara istilahinya adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalamnya terdapat rukun fi'li dan rukun qauli. Itu adalah makna sholat secara
lughawi dan secara syar'i. Nah, apa ada pertemuan di antara keduanya? Ada, karena begini, karena seluruh rangkaian zikir atau rangkaian doa di dalam sholat itu ya muatannya semuanya doa. Seperti Rabbi firli, ya Allah semoga engkau ampuni aku, warhamni, semoga engkau rahmati aku, itu kan doa. Kemudian inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku lillahi rabbil alamin, semua aku serahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu kan semua unsurnya doa. Maka ada pertemuan antara makna lughawi dengan makna istilahi. Wa innaha lakabiratun illal khashiin, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Mengerjakan sholat itu berat karena konsistensi, kadang repot, kadang begini, kadang begitu, itu memang berat. Begitu juga sabar, kadang itu orang itu tidak ingat bahwa ternyata di balik musibah, di balik bencana itu ada hikmah yang oleh Allah itu memang diberikan kesempatannya pada masa itu saja, tidak di kesempatan yang lain. Nah, itu memang berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk itu adalah al-khudu, maknanya begitu. Jadi di dalam salah satu sebab turun, pembahasannya masih jauh, juz 16 kalau tidak salah, juz 26 kalau tidak salah, itu begini. Rasulullah itu kalau sholat awalnya itu dana gitu, menghadap ke langit, kemudian turun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un gitu. Nah, ternyata begini, ternyata makna khusyuk di dalam ayat itu tidak lain adalah merunduk begini. Jadi cukup khusyuk itu yang merunduk. Mau Anda maknai seperti apa coba? Bayang nih Gusti Allah. Gusti Allah itu tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai' begitu. Tidak seperti apapun. Bagaimana Anda bisa membayangkan Gusti Allah? Gusti Allah itu tidak seperti apapun yang kita belum pernah melihat begitu. Itu mau membayangkan gimana kan tidak bisa. Ya, yang penting sholat itu khusyuk, anteng begitu. Maknanya khusyuk itu anteng dan khudu. Saya memaknai di dalam ayat ini adalah khusyuk, yaitu merundukkan anggota badan dan hendingnya suara serta penglihatan. Jadi ya anteng begini, anteng layaknya seseorang yang menghadap seorang raja. Jadi di hadapan raja itu seandainya yang itu kan tidak pantas ya. Ya, yang pantas itu adalah anteng, tenang, khudu, seperti seorang santri yang menghadap kiai. Wong menghadap kiai saja segitu antengnya gitu, segitu khusyuknya, apalagi menghadap Allah. Itu yang saya sebut dengan khusyuk. Kemudian di dalam ayat ini saya jelaskan tentang metode bersabar, karena ingat begini, Quran itu hanya memberikan target, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat begitu. Jadi hanya ada target, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini saya terjemahkan sebagai target. Quran itu hanya memberikan target, yang baik itu bersabar. Tetapi bagaimana caranya bersabar itu tidak dibahas oleh Al-Quran. Nah, secara tidak langsung itu begini, Quran itu memberikan proyek kepada para mufasir supaya dia menjelaskan ide-ide kreatifnya kepada khalayak ramai. Begitu, sehingga saya sampaikan di sini bahwa kalau kita itu tahu sebabnya, maka solusinya itu jauh lebih mudah. Karena umumnya begini, orang itu tidak bisa menemukan solusi karena dia tidak menyelesaikan sebabnya. Sebuah kapal yang akan karam itu solusinya adalah bukan mengurangi air yang ada di dalamnya, tetapi terlebih dahulu adalah menambal kebocoran dari kapal itu. Kalau sudah ditambal baru airnya dibuang. Itu adalah mencari penyebab dulu, yang menjadi penyebab terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan. Nah, orang tidak bersabar itu karena dia tidak mengetahui penyebabnya. Kalau tahu sebabnya, solusinya jauh lebih mudah. Nah, misalnya begini, orang tidak bersabar itu sesungguhnya dia berpikir personal. Orang yang seolah-olah hidup sendiri, kepentingannya sendiri, dia sendiri yang memiliki tujuan, dia sendiri yang memiliki masa depan, seolah-olah begitu. Padahal tidaklah begitu. Karena memang saya mengibaratkan hidup itu seperti di lampu merah. Di saat ada satu yang hijau, ada
ada sisi lain yang terpaksa harus dihentikan. Supaya apa? Supaya yang hijau ini bisa lewat. Nah, kalau ini lewat secara bersamaan, dia tidak akan bisa lewat, justru kemacetan yang akan terjadi. Bayangkan saja di dunia ini seandainya tidak ada orang yang sakit sama sekali. Kita tidak mengharapkan sakit ya, tetapi memang itu kan dari sono. Nah, tidak ada orang yang sakit sama sekali. Lu dokter, perawat, petugas rumah sakit itu mau dipakan apa coba? Kalau mereka tidak ada pasien satupun yang datang ke rumah sakit itu. Dan itu tidak mungkin gitu. Karena memang Allah itu tahu kapan waktunya memberikan rezeki kepada petugas rumah sakit. Seandainya tidak ada ban yang bocor sama sekali ketika kita berangkat bekerja atau berangkat kuliah, nah itu dari mana rezekinya tukang tambal ban itu kalau tidak pada saat kita terkena paku, misalnya bannya terkena paku dan seterusnya. Padahal gini, padahal harapan tukang tambal ban, harapan dokter, perawat, petugas kebersihan itu sama dengan kita. Mereka ingin anaknya itu kuliah, mereka ingin anaknya itu sukses, mereka ingin masa depannya itu jauh lebih cerah. Sama sebenarnya. Hanya saja Allah itu memberikan rezeki kepada mereka dari jalur ketidakenakan kita itu. Nah, makanya nggak usah gerundel, karena memang ya itu memang settingan dari sono gitu, biar mereka itu mendapatkan rezeki. Nah, pada saat misalnya Lombok larang gitu ya, cabai larang, itu banyak orang yang ngeluh. Padahal di balik mahalnya cabai itu Allah sedang ingin memberikan rezeki kepada petani cabai. Kapan lagi coba kalau mereka tidak memiliki kesempatan panen pada saat harganya mahal itu. Pada masa itulah Allah itu ingin mengangkat rezekinya orang yang nanam cabai supaya bisa haji. Itu kan rahasia yang tidak diketahui oleh publik. Sementara yang lain itu ribut membicarakan mahalnya cabai. Di balik mahalnya daging misalnya, Allah itu sedang ingin memberikan rezeki yang lebih kepada para peternak. Kapan lagi coba mereka itu mendapatkan rezeki banyak kalau tidak pada saat harga daging itu mahal. Makanya kalau kita hanya ngeluh ketika terkena pahitnya, misalnya daging mahal, cabai mahal, kenapa kita tidak berpikir pada saat kapan kita diuntungkan? Terkadang gaji dari pegawai itu dinaikkan. Nah, kita itu kan diem saja ketika seperti itu. Misalnya ketika kita jualan sesuatu dan untungnya banyak, kita diem aja. Ingatlah bahwa di balik nikmatnya kita itu juga sedikit banyak ada orang yang sengsara. Dan itulah siklus kehidupan yang membuat hidup itu balance. Allah itu memberikan rezeki kepada pegawai, memberikan rezeki kepada tukang tambal ban, memberikan rezeki kepada peternak, pedagang dan seterusnya. Itulah kemahaadilan Allah terhadap semua dipikirin. Nggak kayak kita mikirin diri kita sendiri. Nah, itu yang menjadi penyebab kita itu tidak sabar. Makanya saya menyebut orang tidak sabar itu karena dia berpikir personal, seolah-olah dia sendiri yang punya kepentingan, seolah-olah dia sendiri yang punya masa depan, tidak memikirkan orang lain. Itu yang menjadikan tidak bersabar. Nah, orang itu bisa bersabar kalau berpikir universal. Pas bani bocor, ya mungkin Allah sedang ingin memberikan rezeki tukang tambal ban. Cabai mahal, Allah sedang ingin memberikan rezeki kepada petani cabai. Daging mahal, Allah sedang ingin memberikan rezeki kepada para peternak. Nah, begitu saja, Bang. Di suatu kesempatan kita kok yang dinaikkan levelnya, penghasilannya dinaikkan itu kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi sesuatu itu agar bersabar adalah berpikir universal tentang manfaat-manfaat di balik mahalnya sesuatu yang sedang mengenai kita itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ngaji tafsir Kediri ayat ke 44 dan 45 dari surah Al-Baqarah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.